Selamat siang. Pada hari ini tanggal 18 bulan 11 tahun 2020 kita akan coba membuat video tutorial dengan PowerPoint menggunakan add-in. File yang akan kita buat hari ini adalah instalasi perakitan perangkatan komputer. Sebelum kita melakukan perakitan perangkat sebuah komputer, pertama kita lakukan persiapan, kedua pemilihan mainboard, ketiga casing, instalasi casing, langkah berikutnya instalasi motherboard, langkah berikutnya instalasi disk drive, langkah berikutnya dan langkah terakhir adalah pengaturan BIOS atau setup BIOS. Persiapan yang harus diperhatikan adalah komponen yang pertama adalah komponen sesuai dengan konfigurasi komputer yang dikehendaki. Yang kedua, fasilitas atau fitur yang tersedia pada komponen tersebut. Yang ketiga, tersedianya komponen pengganti jika terjadinya kerusakan dukungan perangkat lunak atau device driver. Oke, next. Pemilihan mainboard. Pertama, frekuensi mikroprosesor dan jenisnya. Lalu slot RAM, slot ekspansi, PCI, ISA atau AGP. Lalu yang penting sekali adalah power supply. Yang kita pilih adalah yang mampu bekerja dengan hardware yang banyak. Lalu ketersediaan IDE controller seperti POPI, parallel, serial, dan lain-lain. Next. Instalasi casing atau motherboard. Yang pertama, lepaskan skrup seperti gambar yang Anda lihat. Lalu yang kedua, pasang kaki penyangga atau holder. Lalu yang ketiga, paskan lubangnya mainboard dengan stand casing atau holder. Pasang motherboard bagian belakang tempat I/O terlebih dulu, cocokkan. Lalu skrup motherboard setelah kita rasa pas pada casing yang akan kita rakit. Next. Lalu instalasi semua kabel-kabel yang ada di dalam motherboard. Hubungkan kabel yang ada di casing dengan motherboard. Pertama, pasang kabel power supply. Lalu hubungkan kabel-kabel lampu, power on, hard disk, POPI, dan yang lain-lain. Lalu instalasi komponen mainboard. Oke, seperti langkah-langkah yang telah ada di layar Anda. Lalu instalasi RAM, perhatikan bagaimana cara memasang yang baik dan benar. Paskan, lalu baru ditekan. Lalu instalasi CPU atau prosesornya. Lihat, perhatikan tanda yang ada di dalam prosesor, ya. Oke. Next, lalu instalasi hard drive. Hard drive ini kita pilih apakah dia bertindak sebagai master atau slave. Pastikan. Jika hard disk yang kita gunakan dua, harus kita pilih mana yang menjadi master dan mana yang menjadi slave. Tapi kalau hanya satu saja, kita cukup set settingan jumpernya pada default, ya. Jadi otomatis motherboard akan memilih. Nah, inilah connecting jumper hard disk atau CD-ROM yang saya terangkan yang pertama tadi. Next. Lalu baru langkah setelah selesai perakitan motherboard pada casing lalu pemasangan kabel, langkahnya kita melakukan setup BIOS. BIOS adalah Basic Input Output System yang bertugas akan mengontrol dan mengkonfigurasi semua komponen peripheral yang dipakai. Cara untuk masuk ke BIOS ada beberapa. Pertama, dengan tekan tombol Ctrl Alt Del, yang kedua tombol Del, lalu yang ketiga tombol F2, tergantung pada provider atau perusahaan yang membuatnya atau manufaktur. Next. Nah, ini tampilan BIOS, ya. Ini tampilan contoh BIOS adalah Edward BIOS CMOS Setup Utilities. Nah, ini akan kita set. Pertama adalah mengkonfigurasi tanggal, bulan, dan tahun, lalu waktu. Lalu kita lihat primary-nya sekarang masternya adalah hard disk, yang sekarang adalah ST berarti Samsung. Lalu secondary pada IDE master adalah CD-RW. Lalu yang keduanya pada slave adalah DVD.
Nah, ini advance, kita melakukan setting. Yang pertama sekali yang perlu adalah booting, yang mana first bootingnya kita ganti dengan CD-ROM untuk penginstalasi. Nah, ini membantu konfigurasi pada peripheral. Lalu ini manajemen daya, bagaimana kita melakukan shutdown pada komputer. Nah, ini untuk PCI slot. Nah, setup BIOS yang lain adalah load BIOS default adalah mengembalikan set BIOS sesuai dengan konfigurasi pabrik. Load set at default men set konfigurasi optimal. Supervisor password men set password untuk melindungi setup. User adalah melindungi ke level yang lebih rendah. Lalu save, exit, lalu akan disimpan.